zo waar ik echt verbaasd van ben. Maar wat ik net opnoemde, die jongens die hebben gewoon echt veel kwaliteit, ook technisch vlak. Kabar mengejutkan. Alasan mengapa Ula Romeni, penyerang FC Utrecht, belum mengambil keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini terungkap. Kabar mengejutkan. Alasan mengapa Ula Romeni, penyerang FC Utrecht, belum mengambil keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini terungkap. Baginya, saat ini masih terlalu awal untuk memilih bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni menjadi perbincangan akhir-akhir ini karena dia memiliki keturunan Indonesia. Dia kabarnya menjadi salah satu pemain keturunan yang diinginkan untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Musim ini, Ula Romeni bermain untuk FC Utrecht di Liga 1 Belanda. Namun, kontribusinya di lapangan tidak terlalu mencolok dengan hanya mencetak 1 gol karena sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, di FC Emmen, Ula Romeni adalah pemain kunci dengan torehan 11 gol di Liga 1 Belanda musim lalu. Keberhasilannya ini membuatnya menjadi incaran sebagai pemain potensial untuk lini depan timnas Indonesia. Bahkan, Ula Romeni mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menghubunginya untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui channel YouTube Voetbal Premier. Nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, ujar Ula Romeni pada Minggu, 31 Maret 2024. Pertemuan tersebut dilakukan melalui video call dengan agennya. Ula Romeni menyatakan bahwa PSSI menginginkannya untuk memperkuat timnas Indonesia dan dia mendengarkan dengan seksama. Namun, hingga saat ini, Ula Romeni masih belum siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Baginya, keputusan tersebut terlalu cepat untuk diambil. Masih terlalu awal, saya belum siap, ungkap Ula Romeni. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk meyakinkan Ula Romeni agar secepatnya mau membela timnas Indonesia. Yakinkan Ula Romeni bahwa kita adalah raksasa Asia. Yakinkan Ula Romeni bahwa kita sedang membangun kekuatan sepak bola dunia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun demikian, dia tetap antusias membahas timnas Indonesia. Beberapa sahabatnya seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paes juga sudah setuju untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya memiliki sahabat seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya telah berdiskusi dengan mereka mengenai hal ini. Proses naturalisasi ini sangat menarik dan indah, tambah Ula Romeni. Saat ini, kita akan menunggu apakah Ula Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paes. Pendapat saya mengenai situasi Ula Romeni adalah bahwa keputusan untuk memilih antara bermain untuk timnas Indonesia atau tetap berkarier di klub asalnya adalah hal yang sangat personal. Meskipun memiliki darah Indonesia dan dihubungi oleh Ketua Umum PSSI, setiap pemain memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri dalam karir sepak bola mereka. Ula Romeni tampaknya ingin memastikan bahwa dia sudah siap dan dalam kondisi terbaik sebelum membuat keputusan besar seperti ini. Ini menunjukkan profesionalisme dan pertimbangan yang matang dari pihaknya. Memilih untuk bermain untuk timnas adalah keputusan yang tidak hanya berpengaruh pada karir individu tetapi juga pada komitmen dan dedikasi terhadap tim nasional. Selain itu, penting bagi pemain untuk merasa nyaman dengan lingkungan dan atmosfer di sekitar tim nasional. Ula Romeni mungkin ingin memastikan bahwa dia akan diterima dengan baik dan dapat beradaptasi dengan baik jika memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Akhirnya, apapun keputusan Ula Romeni nantinya, saya berharap itu adalah yang terbaik untuk karir dan masa depannya dalam sepak bola. Kalian harus tahu teman-teman, kisah menarik Jay Idzes.
Pemain berdarah Semarang ini ternyata bermimpi ingin gabung Liverpool. Kisah menarik Jay Itzes, pemain naturalisasi berdarah Semarang, mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Liverpool di masa mendatang. Ungkapan tersebut dia sampaikan saat diwawancara di salah satu channel YouTube pada tahun 2020. Pada saat itu, Jay Itzes baru saja menekan kontrak 3 tahun dengan klub profesional di Belanda, Go Ahead Eagles. Dalam wawancaranya, dia menunjukkan keinginannya untuk berkompetisi di level tertinggi di Eropa. Dengan bermain di Liga Top Eropa, Jay berharap bisa mengukur sejauh mana kemampuannya. Selain itu, dia berambisi untuk mewujudkan mimpi bermain di klub besar Liga Inggris, Liverpool. Impian saya sejak kecil adalah bermain di Liverpool di Premier League dan kompetisi Eropa, ujar Jay Itzes. Hal menarik lainnya, saat itu Jay Itzes belum memiliki rencana untuk menjalani naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Namun, dalam waktu 2-3 tahun, pemain yang kini membela Venezia FC ini memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia. Jay Itzes resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan pada Desember 2023. Meski baru debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Maret 2024, Jay Itzes langsung menunjukkan adaptasi yang cepat dengan pemain-pemain Garuda lainnya. Bek berpostur tinggi 190 cm itu bahkan menjadi pilar pertahanan Indonesia yang kehilangan Jordi Amat karena cedera. Pada laga keduanya bersama timnas Indonesia, Jay Itzes berhasil mencetak gol pertamanya. Dia memanfaatkan umpan dari Tom Haye untuk mencetak gol dengan sundulan ke gawang lawan. Dengan usianya yang masih 23 tahun, Jay Itzes memiliki potensi karir yang panjang bersama timnas Indonesia. Kemampuan dan kepemimpinannya membuka peluang besar untuk menjadi kapten tim Garuda. Dengan talenta dan kerja kerasnya, Jay Itzes berpeluang besar untuk mewujudkan mimpinya bermain di Liverpool dan bersaing di kompetisi Eropa. Sungguh menarik untuk mengikuti perkembangan karir Jay Itzes di masa mendatang. Pendapat Mimin tentang Jay Itzes adalah dia adalah pemain muda yang memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola. Keputusannya untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia menunjukkan komitmen dan ambisinya untuk berkontribusi dalam sepak bola Indonesia. Adaptasi cepatnya dengan timnas serta kemampuannya yang menonjol, seperti mencetak gol pada debutnya, menunjukkan bahwa dia memiliki bakat dan mental juara. Dengan usia yang masih muda, Jay Itzes memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan mencapai puncak karir sepak bolanya, termasuk mewujudkan impian bermain di Liverpool dan kompetisi Eropa. Luar biasa! Timnas Indonesia kini diakui dunia. Sejumlah negara percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keyakinan ini berdasarkan pada kualitas tim dan performa positif timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting di 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Dalam pertandingan pertama, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sementara itu, dalam pertandingan kedua, timnas Indonesia menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 di Maidin Stadium, Vietnam. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil naik ke posisi kedua dalam klasemen grup F dengan total 7 poin, tertinggal 5 poin dari Irak yang berada di posisi puncak dan unggul 4 poin dari Vietnam yang berada di posisi ketiga. Dengan posisi ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk memastikan tiket tersebut. Banyak negara yang optimis dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga ini. Berikut adalah 3 negara yang percaya bahwa timnas Indonesia akan berhasil melaju ke Piala Dunia 2026. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang percaya dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Pendapat ini disampaikan oleh 2 analis, Soltero dan Edward Reynoso, dalam channel YouTube Give and Go. Mereka melihat perkembangan positif timnas Indonesia dan memasukkan Indonesia ke dalam daftar 12 negara yang diprediksi akan lolos dari 18 tiket yang tersedia. 2. Vietnam.
Meskipun menjadi lawan yang kalah dalam 2 pertandingan terakhir, media Vietnam, Soha, VN, mengakui potensi timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya. Alasan dari keyakinan ini adalah banyaknya pemain naturalisasi berkualitas yang bergabung dengan timnas Indonesia. 3. Malaysia. Sebagai rival tradisional, Malaysia juga percaya dengan potensi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Seorang analis sepak bola, Faiz Gurun, mengungkapkan kagumnya terhadap perkembangan timnas Indonesia dan melihat peluang besar untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 berkat tambahan pemain naturalisasi berkualitas. Dengan keyakinan dari berbagai negara ini, timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dan memastikan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat Mimin, timnas Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Vietnam dalam 2 pertandingan menunjukkan kemajuan dan kualitas yang dimiliki oleh tim ini di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahwa timnas Indonesia memiliki peluang yang besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Namun, untuk bisa bersaing di level internasional lebih lanjut, timnas Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas dan konsistensi performanya, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Pengakuan dan keyakinan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Vietnam, dan Malaysia menunjukkan bahwa timnas Indonesia mendapatkan pengakuan positif dari komunitas sepak bola internasional. Hal ini tentunya bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk terus berusaha dan berprestasi di tingkat internasional. Namun, tantangan besar masih menunggu timnas Indonesia di depan, dan perlu strategi, persiapan, dan kerja keras untuk bisa mencapai target tersebut. Semoga timnas Indonesia terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan dengan baik di masa mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya masih merasakan kegembiraan dari kemenangan 3-0 Garuda melawan Vietnam di Hanoi beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Shin Tae-yong membagikan video kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut di Instagram pribadinya dan menambahkan keterangan bahwa itu adalah salah satu momen paling bahagia baginya. Diketahui bahwa timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 21 Maret 2024, Garuda menang dengan skor tipis 1-0. Ketika bertandang ke Stadion Maidin untuk pertemuan kedua pada Selasa, 26 Maret 2024, timnas Indonesia berhasil mempertahankan tren positif dengan kemenangan telak 3-0. Tom Hai dan rekan-rekannya bermain gemilang dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini menjadi istimewa bagi timnas Indonesia karena mereka akhirnya berhasil mengakhiri kutukan 20 tahun tanpa kemenangan di markas Vietnam. Pengalaman terakhir timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di Hanoi terjadi pada babak penyisihan grup Piala Tiger, kini Piala AFF, 2004. Saat itu, skuad Garuda di bawah kepemimpinan Peter White berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 melalui gol-gol dari Muhammad Maulilesi, Boas Solosa, dan Ilham Jayakesuma. Tidak hanya membuat para penggemar sepak bola di Indonesia merasa bahagia, Shin Tae-yong juga turut merasakan kegembiraan dari kemenangan bersejarah tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kenangannya tentang momen-momen indah timnas Indonesia saat berhasil mengalahkan Vietnam di Hanoi. Foto kenangan setelah kemenangan 3-0 atas Vietnam. Itu adalah saat yang sangat membahagiakan, tulis Shin pada akun Instagramnya pada Minggu, 31 Maret 2024. Kemenangan tersebut juga membantu timnas Indonesia mempertahankan peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka menduduki peringkat kedua di klasemen grup F dengan 7 poin, tertinggal 5 poin dari Irak yang hampir dipastikan lolos. Sementara itu, Vietnam berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Timnas Indonesia kini hanya tinggal melakoni 2 pertandingan kandang lagi, yakni melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Dengan hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersebut, Garuda dapat memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis berhak tampil di Piala Asia 2027.
Pendapat Mimin, kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan kemajuan dan potensi yang dimiliki oleh tim sepak bola Indonesia di kancah internasional. Shin Tae-yong sebagai pelatih tampaknya telah berhasil membawa semangat dan strategi yang efektif untuk memotivasi para pemain. Momen kemenangan tersebut tidak hanya memberikan kegembiraan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing dan mengatasi tantangan, terutama di markas lawan yang selama ini dianggap sebagai tempat yang sulit bagi tim Indonesia. Untuk masa depan, penting bagi Timnas Indonesia untuk terus mempertahankan performa positif ini dan terus mengembangkan potensi pemain muda. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di tingkat internasional dan mencapai hasil yang lebih baik dalam kompetisi-kompetisi mendatang. Egy Maulana dan Jay Itzes kini berusia 23 tahun. Bisakah mereka main di Piala Asia U23? Begini jawabannya. Setelah mencapai hasil yang sangat memuaskan pada matchday ketiga dan keempat lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, pelatih Shin Tae-yong kini memfokuskan perhatiannya pada skuad U23. Dalam waktu yang singkat, pelatih asal Korea Selatan tersebut harus mempersiapkan tim terbaiknya untuk menghadapi Piala Asia U23 yang akan digelar pada bulan April. Berdasarkan data dari Transfermarkt, saat pemanggilan terakhir untuk pertandingan melawan Vietnam, Shin Tae-yong memilih 16 pemain yang berusia 23 tahun atau lebih muda. Namun, dari 16 pemain tersebut, 2 di antaranya, Egy Maulana Fikri dan Jay Itzes, telah mencapai usia 23 tahun ini. Menurut Transfermarkt, Egy Maulana lahir pada 7 Juli 2000 dan Jay Itzes lahir pada 2 Juni 2000, yang berarti keduanya akan berusia 24 tahun pada bulan Juli dan Juni mendatang. Kedua pemain ini, meskipun masih berusia 23 tahun saat Piala Asia U23 digelar pada bulan April, tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi di turnamen tersebut. Ini disebabkan oleh regulasi AFC yang menyatakan dalam artikel 26(3) bahwa pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2001 yang memenuhi syarat untuk berkompetisi. Setiap tim diharuskan mendaftarkan minimal 18 pemain dan maksimal 23 pemain, termasuk 3 penjaga gawang. Oleh karena itu, Egy Maulana Fikri dan Jay Itzes tidak memenuhi syarat untuk bermain di Piala Asia U23. Dengan demikian, pelatih Shin harus mencari pengganti yang sepadan untuk kedua pemain tersebut. Pendapat Mimin mengenai situasi ini adalah bahwa regulasi yang ditetapkan oleh AFC memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kompetisi di Piala Asia U23 diikuti oleh pemain-pemain yang memang memenuhi kriteria usia yang telah ditentukan. Meskipun Egy Maulana Fikri dan Jay Itzes adalah pemain berbakat, namun aturan harus dihormati untuk menjaga integritas dan keadilan kompetisi. Hal ini tentunya menimbulkan tantangan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnya untuk Piala Asia U23, mengingat kehilangan 2 pemain kunci seperti Egy dan Jay Itzes. Namun, hal ini juga menjadi kesempatan bagi pemain-pemain lain untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusi mereka untuk timnas. Sebagai pelatih yang berpengalaman, Shin Tae-yong diharapkan dapat menemukan solusi terbaik dan memotivasi skuadnya untuk tampil maksimal di turnamen ini. Sebut Timnas Indonesia serasa menang Piala Dunia setelah kalahkan Vietnam. Masyarakat Malaysia diledek balik netizen Indonesia. Timnas Indonesia dianggap merasa seperti juara Piala Dunia setelah mengatasi Timnas Vietnam. Kritik tersebut berasal dari warga Malaysia yang melihat antusiasme berlebihan dari para pendukung Garuda. Warga Malaysia juga percaya bahwa kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam bukan disebabkan oleh kekuatan asli skuad Garuda yang meningkat. Mereka berpendapat bahwa kemenangan itu lebih karena adanya pemain berdarah campuran dalam tim. Namun, netizen Indonesia tidak tinggal diam terhadap sindiran ini. Mereka memberikan respons di media sosial, seperti yang dilakukan oleh akun TikTok Timnas Indonesia. Akun tersebut mengungkapkan bahwa Timnas Malaysia juga tidak kalah dalam menggunakan pemain naturalisasi. Harimau Malaya, Timnas Malaysia, bahkan memiliki 14 pemain naturalisasi di dalam skuad mereka. Malaysia adalah tim dengan pemain naturalisasi terbanyak, yaitu 14 pemain, tulis akun tersebut.
Berbeda dengan Indonesia, Malaysia bahkan merekrut pemain naturalisasi yang memiliki darah keturunan Malaysia, seperti Endrick Dos Santos, Natso Insa, dan Romel Morales. Lanjut unggahan tersebut. Sebagai informasi tambahan, Timnas Indonesia sedang menunjukkan performa yang positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Di bawah arahan Shin Tae-yong, mereka berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dalam pertandingan kandang dan tandang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini, Ragnar Oratmangun dan timnya berhasil mengalahkan The Golden Stars di Stadion Maidin. Timnas Indonesia menang dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan tersebut. Pendapat Mimin adalah bahwa setiap negara memiliki hak untuk merayakan kemenangan tim nasional mereka dengan semangat yang tinggi. Namun, penting untuk menghargai dan mengakui prestasi dari lawan. Jika kritik berasal dari warga negara lain, respons yang baik adalah dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan, seperti yang dilakukan oleh netizen Indonesia dalam kasus ini. Mengenai penggunaan pemain naturalisasi dalam tim, hal tersebut adalah pilihan strategis dari masing-masing negara dan harus dihormati selama sesuai dengan aturan yang berlaku dalam olahraga sepak bola internasional. Pemain naturalisasi dari AS Eropa belum cukup. Filipina pakai rencana ini untuk bikin nangis Timnas Indonesia. Filipina telah melakukan persiapan yang serius untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tujuan meraih kemenangan. Harapan Filipina untuk maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menipis setelah mengalami kekalahan yang signifikan dari Irak di kandang mereka pada Selasa, 26 Maret 2024. Hingga pertandingan keempat dalam babak kualifikasi, Filipina hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dari hasil imbang melawan Timnas Indonesia di Manila pada laga kedua fase grup. 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan, 2 kali dari Irak dan sekali dari Vietnam, termasuk pertandingan terbaru. Ketika menjadi tuan rumah untuk Irak di Stadion Rizal Memorial, Filipina kalah dengan skor 0-5, meskipun sebelumnya saat bertandang ke Basra, mereka hanya kalah tipis dengan skor 1-0. Menghadapi hasil yang kurang memuaskan tersebut, Tom Saintfiet berencana untuk melakukan perombakan dalam skuad Filipina sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Saintfiet telah mengonfirmasi bahwa Filipina akan menambahkan 6 pemain naturalisasi dari berbagai negara untuk sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ke-6 pemain tersebut telah memiliki paspor Filipina dan diharapkan dapat memperkuat skuad timnas. Kami telah menghubungi banyak pemain asing yang lahir di luar negeri dan bermain di level tinggi selama beberapa bulan terakhir, kata Saintfiet. Ke-6 pemain ini sudah mengkonfirmasi kesiapannya untuk bermain untuk kami pada bulan Juni mendatang, tambahnya. Selain menambah kekuatan melalui pemain naturalisasi, Filipina juga melakukan persiapan khusus menghadapi dukungan puluhan ribu fans Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Menurut laporan dari Rappler.com, Saintfiet juga berencana untuk mengadakan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada bulan Mei. Di sana, Saintfiet akan mengevaluasi performa pemain Filipina sebelum menentukan skuad untuk 2 pertandingan kualifikasi tersisa. Saintfiet juga menekankan pentingnya usia pemain dalam pemilihan skuad untuk membangun tim nasional yang kompetitif untuk jangka panjang. Kami akan mengevaluasi performa pemain dalam latihan dan pertandingan yang sudah dilakukan, ujar Saintfiet. Keputusan kami tidak hanya didasarkan pada performa, tetapi juga usia pemain karena kami sedang membangun tim untuk masa depan, lanjutnya. Saat ini, Filipina berada di posisi terbawah klasemen grup F dengan 1 gol dan selisih gol -8, sementara hanya 2 tim yang berhak melaju ke putaran selanjutnya. Tim-tim yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027, dengan total 18 tim yang akan dibagi menjadi 3 grup berisi 6 tim. Menurut Mimin, tampaknya Filipina sedang mengalami tantangan besar dalam perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Upaya untuk menghadapi Timnas Indonesia dan tim-tim lainnya dalam grup memerlukan strategi yang matang dan perubahan dalam komposisi skuad. Keputusan Tom Saintfiet untuk menambahkan pemain naturalisasi bisa menjadi langkah positif untuk menguatkan tim, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa integrasi mereka dalam tim berjalan dengan lancar. Selain itu, fokus pada pemain muda dan pembangunan tim untuk masa depan adalah strategi yang bijaksana, memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang bagi tim nasional. Semoga dengan persiapan yang baik,
Filipina dapat memperbaiki performa mereka dan meraih hasil yang lebih baik dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi mendatang. Kisah Rizky Ridho. Kapten Timnas Indonesia ini tak canggung bermain bareng dengan bek Liga Inggris dan Liga Italia. Kisah Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia yang bermain dengan lancar bersama bek Liga Inggris dan Liga Italia menjadi sorotan menarik. Keceriaan tersebut terjadi saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan penting atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama, tim Garuda berhasil menang 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sementara pada pertandingan kedua, anak-anak asuh Shin Tae-yong tampil impresif dengan skor 3-0. Laga ini berlangsung di Maidin National Stadium pada 26 Maret 2024. Banyak yang memuji para pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen atas kemenangan ini. Namun, kita tidak boleh melupakan kontribusi penting dari bek lokal, Rizky Ridho, yang berhasil mencatatkan 2 clean sheet. Rizky Ridho menjadi starter dalam kedua pertandingan melawan Vietnam. Bek tengah dari Persija Jakarta ini bermain bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di formasi 3 bek tengah milik Shin Tae-yong. Dengan posisi tengah di antara pemain berpengalaman dari Eropa, Ridho menunjukkan kualitasnya. Di Stadion Gelora Bung Karno, Ridho bahkan dipercaya sebagai kapten, menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Dalam pertandingan tersebut, Ridho melepaskan 46 umpan akurat, hampir sebanding dengan Jay Itzes, dan melakukan 2 tackle bersih, mendekati statistik Marcelino Ferdinand. Di laga berikutnya di Maidin Stadium, Ridho tetap menunjukkan performa impresif. Dia berhasil melakukan 4 intercept dan 5 sapuan, mendekati kontribusi Justin Hubner dan Jay Itzes. Melihat performa Ridho yang gemilang, tidak mengherankan jika dia mendapat apresiasi tinggi dari rekan-rekan setimnya yang bermain di Eropa. Jay Itzes bermain untuk Venezia di Italia, sementara Justin Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka oleh Wolverhampton Wanderers. Namun, Ridho tidak boleh puas dengan prestasi ini. Persaingan di lini pertahanan semakin ketat, terutama dengan banyaknya pemain naturalisasi dengan posisi yang sama ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Rizky Ridho perlu terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Dengan begitu, dia akan tetap bersaing dengan para pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa. Pendapat Mimin. Rizky Ridho telah menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang sangat berbakat dan mampu bersaing di tingkat internasional, bahkan di samping pemain-pemain berpengalaman dari kompetisi Eropa. Kontribusi dan kepemimpinannya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan bahwa dia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam Timnas Indonesia di masa depan. Penting bagi Ridho untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuannya agar bisa tetap bersaing dengan para pemain top lainnya. Dengan kerja keras dan dedikasi, dia memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan lebih lanjut dalam karir sepak bolanya. Erick Thohir angkat bicara soal Liga 1 ditunda demi Timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyampaikan pendapatnya mengenai penundaan pelaksanaan Liga 1 mulai pekan ke-31 hingga akhir Piala Asia U23 2024 untuk mendukung Timnas Indonesia U23. Keputusan ini diambil untuk memberikan dukungan maksimal kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga dalam Piala Asia U23 yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh PSSI pada tanggal 30 Maret 2024, disebutkan bahwa penundaan kompetisi BRI Liga 1 2023-24 pekan ke-31 telah disetujui. Keputusan ini merujuk pada hasil rapat darurat Komite Eksekutif, Exco, PSSI pada 30 Maret 2024 dan mempertimbangkan kepentingan Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Dengan keputusan tersebut, klub sepak bola tidak memiliki alasan untuk menahan pemain mereka jika pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, ST, membutuhkannya.
Sebelumnya, beberapa klub merasa keberatan melepas pemainnya karena kompetisi Liga 1 sedang berlangsung. PSSI menjelaskan bahwa kebijakan penundaan kompetisi selama Piala Asia U23 bertujuan untuk menjaga konsentrasi timnas Indonesia U23 dan memastikan klub Liga 1 tetap memiliki kekuatan utama mereka di fase penting kompetisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah terbaik untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 dan mendukung kepentingan klub. Erick juga memahami situasi klub yang saat ini sedang menghadapi agenda penting di kompetisi Liga 1. Oleh karena itu, PSSI akan memberikan dispensasi dan perlakuan yang adil kepada setiap klub. Kami paham bahwa saat ini klub sedang berada di tengah agenda yang sangat padat, mulai dari persaingan menuju babak championship, papan tengah, hingga menghindari degradasi. Kami akan memastikan bahwa pemanggilan pemain untuk timnas tidak merugikan klub, ujar Erick. Erick berharap momentum positif yang sedang dialami oleh timnas Indonesia dapat terus berlanjut. Timnas saat ini sedang dalam tren positif setelah meraih emas di SEA Games, berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, memiliki peluang di kualifikasi Piala Dunia, dan kini berkesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Ini adalah saatnya bagi kita semua untuk mencatat sejarah dengan memberikan yang terbaik untuk timnas, kata Erick.